nasihat sebagai salah satu tonggak dan pilar dalam agama ini, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW ad-din wan nasihat. Apa makna an-nasihat? Maknanya adalah al-khulus atau al-ikhlas. Kepada siapa kita berikan ketulusan ini, untuk siapa kita arahkan, kita tujukan keikhlasan kita, ketulusan kita, kejujuran kita, dan kecintaan kita. Lillah adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita menasihati Allah Subhanahu wa ta'ala? Makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat sahabat Jarir bin Abdullah ini, dia membeli kuda dengan harga 400 dirham. Tapi setelah kudanya itu dibawa ke rumahnya, dia dapati kudanya ini sangat bagus sekali. Ternyata kudanya kuda yang kelas, bukan kuda sembarangan. Maka dia merasa kurang membayar kepada orang yang telah menjual kuda tadi. Dia cari, dia tambahkan uang. Padahal kan sudah jadi transaksinya 400 dirham, sama-sama ridho, ya dia rela sudah menjualnya. Dari 400 itu dia tambahkan menjadi 600 dirham. Sah sudah jual belinya. Di kemudian hari ternyata dia juga mendapati lebih dari apa yang sudah dia rasakan. Ternyata kuda ini memang kuda bagus. Dia cari lagi, dia tambahkan lagi sampai 800 dirham dia bayar. Irfani itu hati nurani. Tidak boleh kita bersenang-senang di atas kebodohan mereka. Kalau kita ini bergembira di atas penderitaan mereka, pompong tak tahu, borong kepi. Bisa jadi ditanyain kembali, dia punya barang lagi nggak, punya kuda lagi nggak yang lain, dia borong semuanya. Ini namanya bersenang-senang di atas ketidaktahuan orang. Sungguh dia tidak memberikan nasihat terhadap saudaranya yang muslim. Al-Aqsa dan yang sekitarnya adalah merupakan bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina itu menjadi bumi mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia nanti. Setelah dibangkitkan dari kuburnya, baik kita mau atau tidak mau, bahkan dunia ini rela atau tidak rela, Palestina itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Palestina punya tugas besar, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa, kata Rasulullah SAW, sekelompok dari umatku itu yang selalu zahir, mereka selalu eksis di atas kebenaran, dan mereka adalah termasuk di antara yang ta'ifah, yang zahirin 'alal haq. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka. Makanya kalau kita tidak terlibat dalam membantu mereka, kita ini bisa-bisa nggak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhu. Kata Nabi, orang yang tidak peduli terhadap perkara kaum muslimin itu bukan dari mereka. Jadi nggak diakui sama Nabi SAW sebagai umatnya. Orang yang nggak peduli terhadap saudaranya yang muslim, membiarkan saudara yang muslim dianiaya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan tambahan kenikmatan kepada kita sekalian di pagi yang penuh barakah. Kita bisa berkumpul di tempat yang suci, yang mulia, yaitu masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk taqarrub ila Allah dengan melakukan ibadah salat dan melakukan mujalasah ilmu, mudzakarah ilmu, yang mudah-mudahan ini menjadi sebab
kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada subuh hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis ini sudah banyak diketahui oleh kita semua insyaallah, dan sudah banyak yang hafal. Tetapi hadis ini menjadi satu hadis yang sangat penting untuk senantiasa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallam, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna, kami berkata, yakni sahabat mengatakan pada Rasulullah SAW, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau menjelaskan, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk utusannya Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan rakyat umum mereka dan masyarakat umum mereka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bersama hadis ini, kita pelajari bersama. Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Kedua kalimat ini sama-sama disebutkan dalam bentuk ma'rifah, dalam bentuk tertentu. Kata ad-din dan kata an-nasihah. Ad-din, agama ini sudah tertentu. Yang dimaksud adalah agama Islam, bukan yang lainnya. Dan makna ad-din dalam bahasa Arab ada yang berarti al-jaza, balasan, dan ada yang berarti ad-din yakni agama. Yang dimaksud dalam hadis ini tentunya adalah ad-din dengan makna agama. Dan agama yang dimaksud tentunya karena ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk ma'rifah tertentu, yang dimaksud adalah agama Islam. Ad-dinu an-nasihah. Kemudian kalimat an-nasihah juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk ma'rifah, dalam bentuk tertentu, sehingga memberikan arti ad-dinu an-nasihah, agama itu hanya saja nasihat. Dari pentingnya nasihat dalam kehidupan kita sampai Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Tentu maknanya bukan berarti agama ini hanyalah nasihat, tentu maknanya. Tapi karena begitu besarnya nasihat sebagai salah satu tonggak dan pilar dalam agama ini, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW dalam ungkapannya ad-din wan nasihat. Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW misalnya ketika beliau menjelaskan tentang haji. Beliau mengatakan al-hajju arafah, haji itu arafah katanya. Seakan-akan haji itu hanya arafah, walaupun tentunya banyak rukun-rukun yang lain.
Tapi karena rukun yang namanya wukuf di Arafah ini menjadi suatu rukun yang sangat besar, yang paling besar, hingga Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Nah, begitu juga dalam sabdanya Nabi SAW dalam hadis ini, ad-dinu an-nasihah. Apa makna an-nasihah? An-nasihah maknanya adalah al-khulus atau al-ikhlas, ketulusan, kemurnian dan ketulusan. Ada juga yang mengartikan an-nasihah yakni al-mahabbah, loyalitas. Ya, agama ini adalah loyalitas. Ada juga yang mengartikan as-sidq, kejujuran. Ya, as-sidqu. Jadi kalau kita kita kumpulkan makna-makna ini, bahwa memang agama ini adalah merupakan sebuah amal yang menggambarkan tentang ketulusan, tentang keikhlasan, tentang kebenaran, tentang kejujuran, dan tentang kecintaan serta loyalitas. Ketika Nabi SAW menyampaikan ini dengan secara global, ad-din wa an-nasihah, maka tentunya membuat sahabat-sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, mereka penasaran. Ya. Mereka penasaran, mereka bertanya kepada Nabi, "Qulna liman?" Untuk siapa ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Kita ini harus tulus, kita ini harus cinta, kita ini harus jujur. Qulna liman? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat rinci. Ketika ditanya oleh sahabat untuk siapa, maka Rasulullah SAW mengatakan, nasihat itu adalah untuk Allah. Ketulusan, kejujuran dan loyalitas itu adalah untuk Allah pertama. Yang kedua, untuk kitabnya yaitu Al-Quran. Yang ketiga, untuk Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, yaitu adalah untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang kelima, wa amatihim, dan untuk rakyat secara umum. Jadi hadis ini sangat jelas jamaah sekalian. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita sekalian, kepada siapa kita berikan ketulusan ini, untuk siapa kita arahkan, kita tujukan keikhlasan kita, ketulusan kita, kejujuran kita, dan kecintaan kita. Bahwa yang pertama Nabi SAW mengatakan lillah, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menasihati Allah Subhanahu wa taala? Makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam namanya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, yang berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, itu makna nasihat untuk Allah taala. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa la tusyriku bihi syai'a. Itu makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Kita taat kepadanya, kita tunduk patuh, berserah diri, bertawakal, dan lain sebagainya dari makna-makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersikap tulus
dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah, ya, hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang mulia, dengan kebaikannya yang sangat mulia pada kita sekalian kalau kita bersikap tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma haqqul ibad, ma haqqullah 'alal ibad, apa haknya Allah Ta'ala yang wajib dilaksanakan oleh para hambanya? Rasulullah SAW mengatakan, an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita laksanakan, itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya, apa haknya hamba yang akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah akan menyelamatkan mereka dari api nerakanya dan Allah Ta'ala akan memasukkan mereka dalam surganya. Dan makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, jamaah sekalian, jika ada orang yang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka kita ajak dia untuk bertauhid kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang tidak mengenal kepada Allah, kita ajarin dia, kita beri petunjuk dia agar dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kita ingatkan dia agar dia tunduk patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu makna-makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, sungguh dia bukan orang yang nasihun, bukan seorang yang tulus, yang benar, yang jujur kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Lillah, nasihat itu, ketulusan itu dan kejujuran itu serta kecintaan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Yang kedua, yaitu nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini litukhrijan nas. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini diturunkan adalah untuk mengeluarkan manusia, untuk mengeluarkan kita semuanya, minadz zulumati ilan nur ila siratillahil azizil hamid biidni rabbihim, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya akan dikeluarkan dari segala kegelapan kepada cahaya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha terpuji. Bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya banyak yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan sebagai bentuk kejujuran kita, ketulusan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan tilawah dengan lisan kita, kita membaca Al-Quran ini dengan lisan kita, itu bagian dari bentuk nasihat. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu, orang-orang yang membacanya, kata Allah, orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab, mereka membacanya. Dia melakukan tilawah dengan lisannya, dia melakukan tilawah dengan hatinya, yaitu mentadabburinya, merenungkannya. Dia melakukan tilawah dengan anggota tubuhnya, dengan mengamalkan dalam kehidupannya. Dia berusaha membacanya, merenungkannya, mengamalkannya, menghafalkannya. Dia melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang berusaha untuk melontarkan hal-hal yang syubhat. Kita melakukan pembelaan terhadap Al-Quranul Karim, kita muliakan Al-Quran ini, kita agungkan Al-Quran ini. Ini adalah merupakan bentuk nasihat. Nasihat kita, kejujuran kita, ketulusan kita, keikhlasan kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan memuliakan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau kita betul-betul tulus terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Perhatikan kata Rasulullah SAW, orang-orang yang memuliakan kitab ini akan diangkat oleh Allah, dan orang-orang yang meninggalkannya, yang tidak memperhatikannya akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jamaah sekalian, ketulusan kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita tulus kepada Al-Qur'anul Karim ini, maka Al-Qur'an akan tulus kepada kita sekalian. Dia akan menjadi teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita di saat datang al-maut kepada kita sekalian. Al-Qur'an ini tidak akan meninggalkan kita. Di saat seorang dicabut nyawanya oleh malaikat, Al-Qur'an tetap akan menemaninya sampai ke dalam kuburnya, sampai kelak dibangkitkan dari kuburnya, sampai saat nanti dia berjalan di atas sirat. Al-Qur'an akan terus bersamanya. Dia akan sangat tulus menemani kita kalau kita sekalian benar-benar tulus terhadap Al-Qur'an dalam kehidupan kita ini. Ini makna nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga makna nasihat kalau ada orang yang tidak tahu terhadap Al-Qur'an, kita ajarkan dia. Itu adalah bentuk nasihat terhadap Al-Qur'an. Kita mengajari saudara-saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita terhadap Al-Qur'an agar mereka tahu terhadap Al-Qur'an, agar mereka faham terhadap Al-Qur'an, agar mereka bisa membacanya dengan benar terhadap Al-Qur'an. Ini semuanya adalah bentuk bagian dari bentuk nasihat kebenaran, kejujuran, ketulusan dan kecintaan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga adalah an-nasiha. Yang ketiga adalah wali rasulihi, terhadap rasulnya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah kita mempercayainya, kita membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah, semua apa yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita benarkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang saja Allah Ta'ala mengatakan wa ma, dan apa saja yang telah datang kepada kalian, dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, disampaikan oleh Nabi SAW kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah itu semuanya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka jauhilah. Itu nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenalnya, ya, kita terus mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW dengan pengetahuan kita, dengan kita mempelajari Nabi Muhammad SAW, mempelajari sifatnya, mempelajari akhlaknya, mempelajari, mengetahui akan kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai beliau. Ya, mencintai Rasulullah SAW adalah merupakan nasihat terhadap Rasulullah. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Mencintai beliau, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kita ajarkan anak-anak kita, ini bagian dari mahabbah, bagian dari nasihat kepada Rasulullah. Kita ajarkan anak-anak kita kepada Rasulullah, kecintaan kepada beliau, kepada keluarga Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, adibu auladakum ala thalathi khisal. Kata Nabi, didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, kecintaan kepada nabi kalian. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, kecintaan terhadap keluarga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah wa tilawatil Quran, cinta untuk membaca Al-Quran. Ini adalah merupakan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat adalah wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ini
terdiri dari ulama, di mana para ulama itu adalah merupakan warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Ta'ala tidak mengutus lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ada adalah orang-orang yang memberikan petunjuk dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang penyampai, orang-orang yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan al-muballighin. Orang-orang yang menyampaikan risalah Rasulullah. Muballigh itu artinya adalah orang yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadun, ya, orang-orang yang memberikan petunjuk. Tentunya petunjuk yang disampaikan, yang diajarkan adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama, mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Di mana nasihat kita pada ulama ini, kita memuliakan mereka, ya, kita menghormati mereka, kita mendengarkan fatwa-fatwa mereka, ya, kita mengikuti apa yang mereka perintahkan. Itu pemimpin. Yang pertama adalah ulama. Yang kedua, pemimpin kita adalah para hukam wal umara, ya, para hakim, para umara, ya, yang mengurusi urusan-urusan kita dalam kehidupan ini, ya, agar kita mentaati mereka. Sudah barang tentu ketaatan kepada mereka tentu tidak mutlak, tidak seperti halnya ketaatan kita kepada Allah, tidak seperti halnya ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak, ya, karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha benar. Allah Ta'ala adalah sumber kebenaran, yang tidak ada sesuatu yang batil. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dituntun oleh Allah Ta'ala dengan wahyunya, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan adalah merupakan wahyu dari Allah. Sehingga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Nah, sedangkan kepada pemimpin-pemimpin kita, wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin. Para ulama, mereka mengajarkan, mereka menyampaikan, dan yang melaksanakan adalah para umaranya. Melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan, para ulama mengajarkan, menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan para umara lah yang melaksanakannya. Dan kita sekalian wajib kemudian melaksanakan, mematuhi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perintahkan itu. Seperti yang saya katakan tadi, tentunya ketaatan kepada mereka tidak mutlak. Selama mereka memerintahkan apa yang diperintahkan Allah, mereka menyuruh kita apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka wajib kita mentaatinya. Tapi kalau melanggar Allah dan Rasulnya, maka sebagai bentuk nasihat kita kepada mereka, kita meluruskan dengan penuh hormat, dengan penuh kasih sayang kepada mereka, dengan penuh kecintaan kepada mereka, kita luruskan mereka. Dan itu adalah merupakan bagian dari bentuk nasihat. Kemudian yang terakhir adalah wa'ammatihim, dan untuk rakyat umum, ya, untuk segenap kaum muslimin, a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat yang kelima adalah untuk sesama kita, di antara kita kaum muslimin, baik yang jauh, yang dekat, laki-laki, perempuan, ya, orang tua, anak-anak, semuanya kita punya kewajiban kepada mereka masing-masing untuk memberikan nasihat. Nah, nasihat untuk kaum muslimin ini, untuk sesama kita kaum muslimin ini adalah, yaitu kita saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu kita memberikan bantuan, kita saling tolong menolong, bekerja sama untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Siapa di antara kita yang bisa kita bantu, kita harus membantunya, ya, yang kita harus membantunya kalau kita melihat orang yang membutuhkan bantuan kita. Nasihat terhadap kaum muslimin ditafsirkan juga dengan sabda Nabi SAW yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini bentuk nasihat terhadap setiap muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Kenapa dikatakan tidak beriman? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap setiap muslim untuk memberikan nasihat dengan makna kejujuran, ketulusan, kecintaan, loyalitas itu tadi. Sehingga dikatakan Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadakan janji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata beliau, ala iqamis shalah. Baiatnya untuk menegakkan salat. Yang ini merupakan hak Allah taala, murni haknya Allah taala. Yang kedua, wa ita'iz zakah. Dia berbaiat kepada Nabi SAW, mengadakan janji setia dengan Nabi untuk mengeluarkan zakat. Yang ini merupakan haknya Allah dan haknya manusia. Ya, ada haknya Allah, ada haknya manusia ini. Yang kedua. Yang ketiga adalah wan nushi ala kulli muslim, dan memberikan nasihat, yakni ketulusan, kecintaan terhadap setiap muslim. Apa yang beliau contohkan? Jadi Abdullah bin Jarir bin Abdullah ini seorang yang mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia berbaiat kepada Nabi, ini 3 isi baiatnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW kalau melihat Jarir bin Abdullah ini, beliau tersenyum. Ya, beliau senang sekali melihat Jarir bin Abdullah ini. Apa yang dia lakukan dalam bentuk nasihatnya terhadap setiap muslim ini, jamaah sekalian. Satu saat sahabat Jarir bin Abdullah ini, dia membeli kuda dengan harga 400 dirham. Tapi setelah kudanya itu dibawa ke rumahnya, dia dapati kudanya ini sangat bagus sekali. Ternyata kudanya kuda yang kelas, bukan kuda sembarangan. Maka dia merasa kurang membayar kepada orang yang telah menjual kuda tadi. Dia cari mana tadi yang menjual kuda itu. Dia tambahkan uang. Padahal kan sudah jadi transaksinya 400 dirham, sama-sama ridho, ya, dia rela sudah menjualnya. Tapi ini sebagai bentuk nasihat terhadap saudaranya yang muslim tadi, di mana dia anggap ini orang ini tidak tahu, dia nggak mengerti tentang, tidak mengikuti tentang perkudaan lah katakan, ya. Atau dia orang yang memang bodoh tentang itu, dia nggak ngerti, dia jual apa adanya. Setelah Jarir bin Abdullah mendapati kudanya ini kuda kelas, kuda yang bagus, dia tambahkan dari 400 itu, dia tambahkan menjadi 600 dirham. Di kemudian hari ternyata dia juga mendapati lebih dari apa yang sudah dia rasakan. Ternyata kuda ini memang kuda bagus. Dia cari lagi. Dia tambahkan lagi sampai 800 dirham dia bayar. Makanya dalam pendekatan muamalah di antara kita ini, itu ada yang namanya burhani. Ya, pendekatannya adalah pendekatan burhan. Pendekatannya pendekatan dalil. Ya, kalau dalil ini kan hitam putih gitu kan, ya. Kalau dalil, pendekatannya pendekatan dalil, burhan. Ya, saya sudah transaksi jual beli, berapa kamu jual? 200, saya beli, saya bayar 200. Nah, ini namanya pendekatan dalil. Sah sudah jual belinya. Nah, tetapi selain pendekatan burhani,
ada yang namanya pendekatan irfani. Irfani itu hati nurani. Jadi ada yang namanya irfan. Ya, selain qalb, fuad, ini ada yang namanya irfan. Nah, pendekatan hati nurani. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jarir ini, Jarir bin Abdullah ini pendekatannya bukan sekedar pendekatan burhani, tapi dia melakukan pendekatan irfani. Dia merasa bersalah telah memberinya dengan harga 400 dirham, makanya dia bayar lebih, bukan hanya 400, sampai dia bayar 800 dirham. Nah, begitu kita melakukan muamalah di antara kita, dan itulah makna seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, nasihat terhadap rakyat, terhadap kaum muslimin. Tidak boleh kita bersenang-senang di atas kebodohan mereka. Tidak boleh kita, sungguh kita bukan orang yang melakukan nasihat terhadap kaum muslimin kalau kita ini bergembira di atas penderitaan mereka. Pompong tak tahu, borong kepih. Bisa jadi ditanyain kembali, dia punya barang lagi nggak, punya kuda lagi nggak yang lain, dia borong semuanya. Ini namanya bersenang-senang di atas ketidaktahuan orang. Sungguh dia tidak memberikan nasihat terhadap saudaranya yang muslim. Wa nushi likulli muslim. Kita teringat juga kalau kita mengingat hadis ini, kita teringat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bercerita, kata Nabi, ada orang sebelum kalian yang membeli tanah. Kemudian setelah dia beli tanahnya, setelah dia pekerjakan tanahnya, dia mendapati emas ya di dalam tanahnya. Maka kemudian emas tadi dia kembalikan. Ya, dia cari mana tadi mana orang yang menjual tanah kepada dirinya. Dikembalikan emasnya itu. Nggak mau dia ambil emas, padahal dia mendapati di dalam tanah yang sudah dia beli. Ketika dikembalikan dia mengatakan, innama ishtaraitu minkal ard. Aku ini kan hanya beli tanah dari kamu. Aku nggak beli emas. Makanya dia kembalikan emasnya. Tapi si penjualnya mengatakan, laqad bi'tul ardha wa ma fiha. Aku ini sudah menjual tanah ini dengan isinya. Apa yang kamu dapati di dalam tanah ini silahkan kamu ambil. Tapi nggak mau nih. Ini namanya nasihat. Ya, nasihat terhadap setiap muslim. Penjualnya melaksanakan nasihat. Ya, dia merasa tetap bukan haknya karena dia sudah jual tanahnya. Pembelinya juga ingin memberikan nasihat terhadap saudaranya. Dia merasa bukan haknya karena dia hanya beli tanah. Akhirnya apa? Mereka eker-ekeran. Mereka berselisih bukan dalam hal rebutan untuk mendapatkan emas itu, bukan, tapi rebutan sama-sama ingin melepaskan emas itu dari dirinya. Ini ketika seorang muslim melakukan haknya, melakukan kewajibannya, yaitu nasihat terhadap saudaranya. Fatahakama ala rajulin, ya, akhirnya mereka mengangkat seseorang sebagai hakim yang supaya memutuskan perkara ini. Maka orang yang diangkat hakim ini sangat cerdas. Dia mengatakan kepada dua orang ini, Anda ini punya anak? Iya, saya punya anak laki-laki. Anda? Ya, saya punya anak perempuan. Sudah kawinkan. Di antara Anda berdua, di antara anak Anda berdua, kalian kawinkan. Setelah itu kemudian emasnya berikan kepada mereka berdua. Itu solusi kemudian yang diberikan oleh si hakim ini. Ya, makanya perlu kita ingatkan diri kita dan saudara kita bahwa kita punya kewajiban terhadap saudara kita ini untuk memberikan nasihat. Wa nushi likulli muslim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi suatu keniscayaan dan keharusan bagi kita saat ini, di mana kita semuanya umat ini benar-benar mengetahui bagaimana nasib saudara-saudaranya yang muslim yang sedang dianiaya pada saat ini, yang sedang dizalimi saat ini oleh orang-orang Zionis Yahudi yang telah merampas hak-hak mereka, hak-hak kehidupan mereka. Gaza itu benar-benar menjadi sebuah penjara besar ya bagi mereka, di mana mereka terisolir, ya, mereka terbaikot, hak-hak kehidupan mereka dirampas oleh orang-orang Yahudi. Mereka dibantai setiap saat,
Ya, mereka dibantai, bahkan mereka dengan begitu sadisnya mereka telah membantai saudara-saudara kita. Maka sebagai nasihat, kewajiban kita untuk memberikan nasihat, wa nushi likulli muslim, kita wajib membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, kita bantu mereka. Pertama tentunya adalah dengan doa kita kepada Allah. Ya, dengan doa kita kepada Allah Ta'ala. Ini nasihat untuk saudara kita yang muslim. Dan doa kita terhadap saudara kita yang jauh dari kita itu lebih mustajab. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan du'aul akh ala dhahril ghaib. Jadi doanya seorang saudara yang untuk saudaranya yang jauh, mungkin yang tidak dia kenal, tapi dia saudaranya karena mereka adalah orang muslim. Ya, mereka adalah saudara kita muslim. Itu mustajab kata Nabi SAW. Nah, jangan diremehkan perkara doa ini. Doa silahul mu'min. Ya, doa adalah senjata orang mukmin. Jangan dianggap sebagai seorang muslim yang lemah ketika dia mendoakan terhadap saudaranya. Enggak. Doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, ya, yang telah menzalimi saudara-saudara kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam doa-doa kita supaya menyelipkan, dan kita khususkan, bukan hanya sekedar kita selipkan, ya. Kita memang berniat bersungguh-sungguh mengkhususkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang muslim. Palestina ini jamaah sekalian, ya, Palestina ini adalah merupakan bumi mereka, adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa dan yang sekitarnya adalah merupakan bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan barakah di sekitarnya. Ya. Ini adalah bumi yang bahkan Al-Aqsa, bumi Palestina itu juga menjadi bumi mahsyar. Ya, nanti kita semuanya, umat Islam, umat manusia ini semuanya akan dikumpulkan di sana setelah dibangkitkan dari kuburnya. Palestina itu menjadi bumi mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia nanti. Ya, makanya ini harus menjadi sebuah perhatian kita semuanya. Ya, Palestina itu menjadi perhatian kita. Dan kita yakin bahwa Palestina ini akan menang, ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina sayantasir biidznillah, akan menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mau atau tidak mau, bahkan dunia ini rela atau tidak rela, Palestina itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan menjalankan sebuah tugas besarnya. Palestina punya tugas besar. Ya, orang-orang Palestina punya tugas besar, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sebuah taifah, mereka adalah sebuah komunitas yang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa, kata Rasulullah SAW, sekelompok dari umatku itu yang selalu zahir, mereka selalu eksis di atas kebenaran, dan mereka adalah termasuk di antara yang taifah yang zahirin 'alal haq. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Makanya doa-doa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita doakan mereka. Ini sebagai bentuk nasihat kita terhadap saudara kita. Yang kedua, selain doa tentunya adalah dengan harta kita, dengan duit-duit kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang muslim ini? Membantu saudara kita yang sedang teraniaya. Ya. Kalau tidak kita membantu mereka, kalau kita tidak melakukan kita tidak terlibat dalam membantu mereka, kita ini bisa-bisa nggak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Kata Nabi, orang yang tidak peduli terhadap perkara kaum muslimin itu bukan dari mereka. Jadi nggak diakui sama Nabi SAW sebagai umatnya. Orang yang nggak peduli terhadap saudaranya yang muslim, membiarkan saudara yang muslim dianiaya. Jadi Nabi SAW mengatakan falaysa minhum, yang nggak peduli itu bukan dari mereka.
Nah, nantinya jamaah sekalian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi suatu kewajiban kita ya untuk memberikan nasihat terhadap setiap muslim ini, nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang muslim ini. Nah, inilah jamaah sekalian apa yang bisa kita renungkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk juga apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantu saudara-saudara kita yang muslim ini, kita memboikot produk-produk Yahudi ya, kita tinggalkan ini apa yang sudah biasa mungkin kita konsumsi dari minuman, makanan dan produk-produk yang dikeluarkan Yahudi ini agar agar kita tinggalkan. Dan ini kalau kita kompak, kaum muslimin kompak untuk memboikot produk-produk mereka, ini sangat berdampak sekali. Karena dari apa yang mereka, dari usaha-usaha mereka ini, itulah yang nantinya mereka akan belikan senjata untuk membunuh saudara-saudara kita. Nah, sebagai bentuk barok kita, ya lepas tangan kita dari apa yang mereka lakukan, kita melakukan boikot terhadap produk-produk mereka. Sehingga itu akan mengurangi omset mereka, penghasilan mereka, agar mereka nggak bisa membeli senjata-senjata yang nantinya akan menghantam saudara-saudara kita yang muslim. Demikian jamaah sekalian apa yang kita renungkan dari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.